jolt and then you'll die. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya share kepada teman-teman operator sekalian, yaitu tentang cara mudah untuk melakukan sebuah pengisian instrumen PMP 2020 COVID-19. Nah, cara ini yang saya rasa agak lebih mudah atau simple, atau mempermudah cara kita untuk melakukan pengisian instrumen. Nah, salah satu cara yang akan saya share itu dengan cara menggunakan beberapa desktop ataukah laptop, dengan catatan salah satunya itu desktopnya sebagai server. Nah, pertama-tama yang akan kita gunakan yaitu kita klik Windows S. Nah, di mana ini kita klik Ethernet. Nah, ini change Ethernet setting atau Ethernet setting, kita klik. Nah, setelah itu kita pilih change adapter option. Nah, change adapter option di sini kebetulan saya menggunakan access point. Nah, makanya di sini saya menggunakan access point. Makanya saya aktifkan di laptop yang akan saya jadikan server ini, yaitu saya aktifkan wifi-nya dulu. Kecuali ini kalau ini Ethernet, fungsinya Ethernet ini sebagai kalau kita menggunakan kabel LAN. Nah, sementara yang sekarang yang saya pergunakan itu menggunakan access point. Oke, sekarang kita klik kanan ke wifi ini, kebetulan ini yang aktif, kita klik kanan. Setelah itu kita klik properties. Nah, setelah diklik properties, kita cari Ethernet protokol version 4 atau DCP IP4. Ini kita pilih, kemudian klik kembali properties. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih use the following IP address. Nah, kita masukkan IP-nya. Nah, saya sarankan teman-teman bisa mengikuti IP yang saya berikan supaya lebih mempermudah teman-teman. Setelah itu, setelah kita mengisi IP tadi, nah itu kemudian teman-teman klik tombol tab sehingga memunculkan jumlah ini yang 255.255.255.0. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik tombol OK. Oke, setelah itu kita close saja. Ini juga kita close, ini kita close. Nah, setelah muncul seperti itu, kembali kita klik Windows S. Nah, setelah Windows S, kita masuk ke cari. Nah, kita cari manage advanced sharing. Oke, setelah masuk ke sini manage option sharing, kita di sini kita pilih turn off semua. Nah, kita klik turn on, di on kan semua. Setelah itu all networknya di sini kita juga on kan. Ini use 128 bit. Nah, yang di sini password protected sharing, kita pilih turn off password supaya tidak nantinya tidak meminta password pada saat
sharing. Nah, setelah itu kita klik save change. Nah, setelah save change kita close, kemudian kita ke control ya Windows S kembali. Nah, setelah itu Windows kita klik control panel. Nah, control panel ini kita masuk ke sistem and security. Nah, setelah masuk ke sistem security, kita masuk ke Windows Firewall. Nah, firewall di sini kita pilih, ini turn Windows Firewall on or off. Setelah itu semua firewall itu kita matikan, kita turn off semua, kita turn off kan semua. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nah sekarang persiapan desktop untuk kita jadikan server ini sudah dianggap selesai. Nah, setelah itu kita close. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan atau settingan pada desktop yang kedua yang akan kita jadikan klien untuk nanti di sana kita lakukan pengisian instrumen supaya lebih memudahkan pekerjaan pengisian instrumennya itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses pemasangan atau settingan ke desktop kedua. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut pada settingan untuk desktop kedua yang akan kita jadikan sebagai klien. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa cara prosesnya sama dengan settingan pada desktop yang pertama yang akan kita jadikan sebagai server. Dalam hal ini itu yang kita jadikan server adalah laptop atau PC yang sudah terinstall aplikasi PMP atau EDS 2020 COVID-19. Nah, oke, kebetulan di sini pada laptop yang kedua saya pakai menggunakan Windows 7. Jadi cara untuk masuk ke sana agak berbeda. Yang saya menggunakan Windows R. Nah, setelah kita klik Windows R, kita masuk control panel. Setelah masuk ke control panel, kita klik OK. Nah, di control panel itu kita pilih network and internet. Nah, setelah di network internet, kita pilih network and sharing center. Nah, setelah itu pilih change adapter setting. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa muncul. Kebetulan saya pilih yang access point dulu. Saya pilih access point yang tadi saya gunakan pada desktop yang pertama. Nah, ingat teman-teman, yang kita jadikan sebagai hotspot atau sebagai tempat share, jadikan jaringan untuk sharing itu harus sama antara PC yang kita jadikan sebagai server dengan laptop atau PC yang akan kita jadikan sebagai klien. Jadi aksesnya sama, harus menggunakan access point yang sama. Oke, setelah itu muncul seperti ini, kita klik kanan, kemudian properties. Nah, setelah masuk ke properties, kita pilih Ethernet Protocol version 4. Setelah itu properties kembali. Nah teman-teman, kebetulan saya sudah setting. Awalnya saya sudah setting. Nah, di sini kebetulan di sini pernah option kita klik use. Nah, kemudian kita masukkan
168. Nah, yang terakhir ini harus ada perbedaan. Pada PC yang pertama itu kita masukkan angka 1, sementara di PC yang kedua ini kita masukkan angka 2 supaya IP-nya itu berbeda. Kalau sama akan bentrok nantinya. Oke, setelah itu kita klik tombol tab. Nah, muncul seperti ini. Apabila muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, setelah OK kita close, kemudian di close. Nah, setelah di close, kemudian kembali Windows R. Nah, lanjut ke control panel kembali. Nah, di control panel kembali ini kita masuk ke System and Security. Nah, di System and Security ini kita masuk ke Windows Firewall. Nah, kemudian turn off firewall. Di sini kita matikan semua, sama dengan yang pertama cara kerjanya. Kemudian OK. Setelah itu close. Nah, kemudian kita Ctrl R, masuk ke control panel. Setelah itu masuk ke network and internet. Setelah itu network and sharing center kembali. Nah, kita pilih change ada option advanced sharing setting. Nah, di sini semua kita sama cara kerjanya juga, turn on semua, diturn onkan semua, kecuali untuk password protect sharingnya harus kita turn off kan. Setelah itu kita klik save set change. Setelah itu di close. Nah, setelah itu kemudian setelah masuk seperti ini, kita masuk ke Google Chrome. Kita masuk ke Google Chrome. Nah, setelah masuk ke Google Chrome, kita masukkan IP yang kita gunakan pada PC yang pertama atau yang kita jadikan sebagai server. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pada PC yang kedua, sebelum kita masuk ke halaman PMP atau kita masukkan IP address dari desktop yang pertama, kita dulu pada PC pertama atau yang kita jadikan sebagai server, kita masukkan dulu, kita masuk ke aplikasi EDS nya dulu. Kita masuk ke EDS nya dulu. Oke, teman-teman, di sini sudah masuk ke aplikasi PMP untuk server yang kita jadikan sebagai server. Sekarang kita lanjut ke PC yang kedua. Kembali saya ulangi, kita masuk ke PC yang kedua itu kita masukkan IP address dari
PC yang pertama tadi, yaitu 192. Nah, perlu teman-teman ingat, di sini ada IP addressnya 192.168.100.1.2.1745. Setelah itu kita klik enter. Nah, sudah masuk teman-teman. Setelah itu kita masukkan email. Sudah masuk. Nah, ini ada dua. Yang ini pertama adalah server pertama atau kayak laptop pertama yang kita jadikan sebagai server. Kemudian yang ini merupakan server atau klien yang kita jadi dari PC yang kedua. Nah, teman-teman sudah berhasil. Nah teman-teman, ini saya gunakan PC yang ketiga sebagai klien yang kedua. Nah, cara kerjanya sama, cara settingannya sama, hanya saja yang membedakannya itu IP address-nya. Nah, pada PC yang pertama yang kita jadikan sebagai server, itu IP address-nya yang terakhirnya kita jadikan, kita beri .1. Nah, sementara pada PC yang kedua yang kita jadikan klien pertama itu kita gunakan IP address-nya terakhir 2. Nah, sementara pada PC yang ketiga yang kita jadikan klien kedua itu IP address-nya kita isi dengan akhir 3 atau terakhirnya kita 3. Jadi begitu seterusnya, apabila kita menggunakan PC lebih dari 3 atau ke 5, itu urutannya sama, mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi harus IP address-nya itu berbeda, IP address-nya berbeda. Nah, sekarang saya menggunakan 3 PC, satu sebagai server dan duanya sebagai klien. Oke teman-teman, bisa dilihat semuanya berhasil dengan settingan yang sama, cara setting yang sama. Nah, dengan cara setting yang sama, sangat mudah dan simple, mudah dan juga dapat mempercepat proses pengisian instrumen pada aplikasi EDS 2020 COVID-19. Sekian teman-teman, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya untuk apabila ada update dari update berikutnya, teman-teman tidak ketinggalan informasi. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie apocalypse.